Saya pengen jadi penyanyi Kang, soalnya dari kecil saya bermimpi bisa pengen jadi astronot. Kemarin. Asli dah Kang, ya Mas, sumpah saya kalau nyanyi getaran vibrannya tuh sampai 7,2 skala Richter. Wah. Kopi kan. Itu Kang Firman, saya teh bingung, pengen rekaman saya teh. Nah, terus? Kemarin nyari disaranin karena kan suara saya teh bagus gitu. Ya. Sampai-sampai saking bagusnya teh orang-orang saya baru mau niat gitu, baru niat Ya. mau nyanyi aja orang-orang tuh udah seneng gitu. Asik. Itu saya teh, aduh. Cuman disaranin saya teh sama orang tua gitu. Udah aja kamu masuk ke dapur rekaman gitu. Saya kemarin datang, ketemu malah sama Chef Juna. Yang saya masuk dapur buat masak kan, bukan dapur rekaman gitu. Gimana ya Kang ya? Menurut Akang kan nama saya beda ya. Kalau Akang kan musisi ya. Kalau saya mah mau sukses Kang. Ya, sok siapa coba di sini nggak mau sukses? Saya juga mau sukses. Mau sukses sok semua Tapi juga. kan musisi itu dari awalnya bisa jadi sukses. Nah itu benar. Itu dari musisi dulu. Saya Ya. pengen jadi penyanyi Kang. Soalnya dari kecil saya bermimpi bisa pengen jadi astronot. Kemarin. Cita-cita punya ciliknya. Nah cita-cita penyanyi cilik saya teh. Coba Cik, pengen lihat. Artinya kalau bernyanyi itu kan pertama nafas dulu ya. Ya. Coba nafas. pernafasan itu gimana? Saya mah pernapasan saya bagus Kang. Saya napas nggak cuma pakai paru-paru, kadang trakea, kadang insang. Benar, saya tergantung requestan saya. Kadang-kadang bernapas melalui pori-pori gitu. Asik. Itu ya. Saya bisa, pernapasan dulu gimana Kang? Pernafasan. Nah, teknik pernafasan kan ada beberapa untuk sebelum suaranya bagus itu kan harus nafas dulu ya. Oh iya tuh, Ya. masa saya nggak napas? Coba nafas diafragma gimana? Katanya mau masuk dapur rekaman Iya, kan? iya. Harus udah bisa dong. Apa Diafragma. diafragma? Atau kalau diafragma mah bukan saya yang napas kan? Terus? Dia yang Rahma. ada saya mah saya yang saya napas. pragma harusnya. Benar. Iya. Benar. Kalau diafragma kan berarti dia. Dia. Her gitu atau him. Nah, kan saya gitu. Benar. Saya Berarti Mike tuh udah pinter. Udah pinter. Tuh kan Kang. Udah Saya pinter. juga. Terus sekarang kendalanya apa? Itu Kang masalahnya saya tuh suka nyanyi. Ada sekarang tuh yang lagi viral ada lagunya Sang Dewi. Nah, saya tuh nih dengerin Kang ini. Sang Dewi Sang Dewi. Mengapa? Salah. Nah, sih. Bukan gitu lagunya. Itu lagu Sintong Mas. Terus kumaha lagunya kan gitu bener. Saya nyanyi lagu itu Kang usah ditimpukin Kang. Iya salah, lagunya bukan gitu. Itu kan Sang Dewi. Ya Sang Dewi. Sang Dewi Sang Dewi. Bener Kang, aduh. Saya tuh vibra nah. Coba vibra ada kemana? Saya teh vibranya Kang. Itu kalau di total Kang kemarin dicatat sama BMKG Kang. 7,2 skala Richter saya. Kita percaya aja Kang. Asli dah Kang, ya Mas, sumpah saya kalau nyanyi getaran vibrannya tuh sampai 7,2 skala Richter. Iya sih. Nih, kalau saya nyanyi Kang. Coba. Napas saya udah gitu Kang. Bagus kan berarti? Tadi pakai nafas yang apa? Saya pakai napas perut Kang. Insang. Begitu dikeluarkan pakai insang. Nah, langsung saya mah. Eta. Kan itu apa namanya teh? Vokal phishing ya? Vokal phishing. Nah, vokal phishing. Saya ikutan itu Kang, kalau ngomongin vokal phishing lagi. Saya tuh pernah ikutan vokal phishing Kang. Lagi terus saya baru sampai disuruh vokal phishing dulu. Oh ya udah, saya datang. Wah, motor saya hilang Kang. Nah, Lupa saya beresin. Salah, vokal phishing. Ketemu sama debt collector, pusing. benar. Jadi gimana Kang? Seru. Bagusnya, Kang, ya? Itu pengalamannya semua pengalaman di dunia vokalis bermusiknya. Saya ngeband Kang. Asik ngeband. Ngeband, saya teh dulu waktu GAC, Akang tahu GAC? Tah. Ya GAC Akang tahu singkatannya kan Gamal Apa? Audrey Cantika. Sebelum sama Cantika sama saya dulu kan. Asik. Iya dulu teh namanya bukan GAC, bukan Gamal Audrey Cantika tapi Gamal Audrey Akika. Asik. Gitu Kang. Wah, Itu saya Kang. keren Gimana Kang? lah. Menurut Akang gimana? Suaranya bagus ya? Lah belum denger nyanyinya. Baby Romeo Akang tahu? Woi. Penyanyi Pede Kang. banget dah. Penyanyi itu kan. Penyanyi. Iya. Bunga terakhir. Ku
ku persembahkan kepada yang Asik. tercinta. Low voice-nya. Sebagai satu Anda. Mulus Kang. Aduh. Gimana Kang ya? Saya mau nyanyi Kang Saya nggak bisa nyanyi Nah, untuk zaman sekarang itu nyanyi fals saja bisa viral. Wah, bener Kang. Iya. Nah, saya mah pengen nyanyi bener. Nyanyi bener, nggak Iya. bakal viral kalau nyanyi bener. Serius Kang? Iya. Kangen Kang, lagu kangen. Kangen. Saya suka tuh lagu kangen awalnya teh. Nah, kemata. Ku telah terima Mike yang bener Mike. Kumaha teh. Ku terimakan suratnya. Salah. Terus tuh bener kumaha tuh? Ku terima suratmu. No, ku terima suratmu dan ku baca. Udah we Kang. Udah cuman saya terima saya baca. Beres. Gitu, beres. Udah selesai. Benar. Ada lagi lagunya Niji Kang. Saya suka lagu Niji yang tuliskan gimana tadi kan? Tuliskan kesedihan. Semua tak bisa tak ungkapkan dan kita akan bicara dengan hatiku. Ini bagian yang paling saya suka kan. Ku buang semua puisi antara kita berdua. Asik. Kau buang dia sesuatu. Keren jadi lagu metal. Lain metal atau itu Kang. Saya kadang suka dapetin kayak gitu Kang. Nah, Jadi Burger Kill, kalau saya suka lagi latihannya gitu kan ya. lagi belajar lagi Wah. saya. So, ini tadi disaranin Burger Kill, kadang suka ngomongin udah nyanyi lagu Koil cocok. Oh. Menurut Kang Otong gimana? Tuh. Kang Firman. Oh iya Kang Firman. Gimana Kang Firman? Saya jadi ingat Kang Otong kalau kayak gini. Ya, sebetulnya rekaman atau bernyanyi di recording itu kan gampang-gampang susah ya. Jadi gampang apa susah Kang? Artinya sama, gampang-gampang susah. Oh, berarti banyak gampangnya. Nggak setiap penyanyi juga punya bekal di rekaman ya. Kadang-kadang misalkan mereka juara kompetisi atau belajar nyanyinya udah bagus, tiba-tiba masuk ke studio rekaman, kok di rekaman tuh kayak beda lagi gitu. Nah, si rekaman atau tujuan untuk industri sendiri kan sebetulnya mereka mencetak artis bukan hanya penyanyi ya. Iya. Penyanyi itu artinya banyak penyanyi lah. Dia punya teknik, dia punya pengalaman panggung, dia punya banyak hal skill. Ketika giliran masuk studio rekaman, dengar beberapa hal yang disampaikan oleh orang-orang rekaman bahwa bernyanyi itu adalah menyampaikan pesan. Iya, dari ya sebuah kan? lagunya. Dari sebuah lagunya. Nah, definisi untuk bisa menyampaikan pesan ini kan tidak bisa hanya ditentukan dari satu sisi. Kadang-kadang mereka mengeksekusi hanya misalkan dengan teknik yang mereka miliki kan. Iya, betul Kang. Artinya itu kan sebetulnya global ya. Ya kalau misalkan orang dengar bahwa lagunya pesannya sedih harus diekspresikan dengan kesedihan. Atau misalkan nadanya terdengar sedih padahal liriknya nggak sedih tapi dia terpengaruh dengan nada yang sedih dan dia mengekspresikan dengan kesedihan. Nah banyak juga yang terabaikan bahwa nyampein pesan itu seperti apa sih? Ya kalau zaman kita kan dulu ya kita menggemari seorang penyanyi itu kalau zaman kaset nih, pencipta lagu ditulis tuh, ya nama pencipta siapa, teksturnya aja siapa, yang ngisi gitar siapa, segala macam di dalam satu lagu itu informatif, gitu. Jadi semua orang tuh bisa ngelihat, artinya keinginan mereka untuk mengetahui di balik lagu itu ada siapa saja, sangat besar, berbeda dengan sekarang. Sekarang orang dengerin lagu udah tahu bahwa dia yang nyanyi, udah aja telan mentah-mentah bahwa dia yang bikin lagunya, dia yang produksi, dia yang hebat gitu apa segala macam kan gitu. Artinya beberapa informasi di balik lagu itu sudah tidak begitu diminati oleh para pendengar. Mungkin bukan hanya pendengar, penyanyi pun belum tentu dia minat untuk mengetahui bahwa siapa sih pencipta lagunya, liriknya seperti apa, tujuannya apa, pesannya apa gitu. Kalau misalkan saya kan suaranya agak kurang nih Kang, terus saya mau menyampaikan pesan dari lagunya, saya kirim pakai WhatsApp gitu. Bisa nggak? Tapi kan sama-sama intinya nyampein pesan. Menyampaikan pesan. Bisa betul, bisa aja kalau tujuannya menyampaikan pesan ya. Kalau tujuannya menyampaikan. Tapi pesan. Saya setuju sih sama Kang Firman.
yang namanya mau jadi penyanyi itu kan harus punya skill, Betul. punya pengetahuan, Betul. ya minimal punya apa ya bisa dibilang bekal lah gitu untuk Ya. ini. Tapi saya pernah Kang masuk dapur rekaman saya diusir Kang. Padahal saya udah bawa mie, saya bawa Ya bekalnya beda. Soalnya kan bekal Beda. Bang. Dapur rekaman bos. Beda. Rekaman. Dapur Kita rekaman. suruh bawa bekal, saya udah bawa bekal asli. Oh. Kan udah bawa mie, bawa sanggup kan. Diusir. Padahal sebenarnya di rekaman juga sama, kita bawa bekalan buat makan ya. Tuh kan. Ya kan? Bener. Nanti kan habis nyanyi kan kita lapar. Makan. Saya kadang suka kesel Kang kalau udah kasih gitu saya tendang aja Kang motornya Kang. Kayak yang lagi viral itu Kang yang apa namanya yang si ASN ya. ASN. Nih, ini kita lihat nih Kang videonya nih. Tah. Tuh tinggal. Waduh. Eta motor kita ngajung Kang. Waduh. Tuh. Wow. Wah, iya mah kacau. Kacau. Ini teh PNS. PNS. Pegawai negeri saja. Pokoknya saja. Iya, sipil maksudnya. Nah, dia mah pegawai negeri gitu. Nah, ini akhirnya pelakunya Kang. Oh, debt collector ini gitu. Lain debt kolektor. Beungeut teh si debt kolektor. Tuh. Ditendang, Kang. Lihat itu teh udah mah cewek ya yang naik Betul. motornya gitu ya. Yang namanya hukum alam di jalanan mah kalau nggak nabrak ya ditabrak kan Benar, gitu. benar. Harusnya kan bisa ngontrol emosi gitu. Ya, Mungkin si Tuhan istrinya tanu kieu teh Bisa jadi. nya harusnya gini teh harus belajar nyampein pesan dengan baiknya. Ya ini makanya udah mah mobilnya bisa itu Pak pakai mobil kantor kan Kang ya? Ya pastilah. Heeh. Terus nah pertanyaan saya cuma satu. Nah. Itu orang pakai helm ngapain gerakan? Coba kalau mungkin pukul. Tidak bersikap apa-apa. Nah, kenapa ya kepedulian masyarakat itu kondisi seperti ini tuh nggak langsung respect gitu. Iya. Kan dalam kondisi seperti itu dia kan PNS, artinya kenapa harus takut gitu. Ya kalau salah harus berani ditegur. Iya, maksudnya kan bisa kita tegur dengan cara Tegur, baik-baik iya. gitu kan. Dan yang ditabraknya Betul. juga kan bukan badan dia, ada Betul. mobil yang masih bisa diomel Kalau gitu. pakai lagu yang pas apa lagunya? Nah, coba Video itu. kan Coba ya kan di- Mike nih mau rekaman nih. Iya. Coba kalau nyampein pesan ke si Bapak PNS ini nih. Coba. Lagunya seperti apa? Lagunya cocok nih. Nih. Aku bukanlah Superman. Aku juga bisa marah. Benar. Itu ASN-nya. Benar. itu ditendang Biorka gitu. Kayaknya mah Biorka. Mungkin, ya. Karena cewek, Kang. Betul. Kalau cowok mah Kang Yorka namanya. Ya, Mang Yorka. Tuh. Yang saya kasihan bukan apa-apa, Kang. Aspalnya baru. Benar. Motornya abu. Benar. Ngegesrek Terus rusak eta motor can beres cicilan gitu. Jadi riweuhnya. Jadi riweuh. Jadi ini mah nggak baik untuk dicontoh ya, Kang ya. Jangan. Kalau mau marah di jalan mah tahan emosinya. Gimana kontrol. Ya. Ya. Gimana caranya Kalau ketemu sama yang kayak gini kita jadi korban nih contohnya Kang ini mah tips aja gitu. Ya. Kalau kita ditabrak tuh terus kitanya ditabrak jadi korban. Terus kita tiba-tiba ditendang ya tadi. Ya. Kitanya jangan ikutan marah Kang. Minimal kita harus lempar bunga aja. Asik. Tapi pastikan sama pot-potnya Kang. tetap marah dong. Ya kan minimal bunga yang dilempar. Tapi kan ada tombol pot-potnya biasa kalian. Mau bisa batu barangkal kabeh Kang. Wah gitu. Jadi imam we. Jadi mah sekalian nggak bangun hotel orang di situ. Benar. Itulah saya teh. Tapi ini monyong-monyong Kang ya. Ngomong-ngomong Kang. Ini mah saya dari tadi nungguin kita teh datang di tempat kopi, tapi yang punya kopinya nggak ada. Benar. Ini rokok udah mau habis, kopinya belum ada. Ini ada belnya Kang, ada belnya. Tuh. Ada panas tiris ya, aduh. Tah, ngomong. Kang Barista. Kamana wae, Kasep. Ada panas tiris ya. Aduh, dispenser atuh gitu mah. Panas tiris mah dispenser. Aduh, batuk. Tabu Kang lagi. Halo, Kang Jeffer. Tepangkeun ieu. Tepangkeun ieu Kang Firman. Kang Firman ieu teh pencipta lagu. Terus komposer ya Kang ya? Insya Allah. Komposer, pencipta lagu. Pencipta asin maksudnya. Pencipta asin. Jeung anu Kang Mek bedana tadi kompresor teh. Benten atuh kompresor mah saya isi angin. Ieu mah komposer teh aransemen oge nya Kang ya. Ya. Jadi aransemen susah enggak sih Kang? Arranger. Ya. Arranger. Ranger Kang.
Punten, mohon maaf. Terpanas tiris ya. Karena bios Mang Cepot. Ya, Punten itu sopan juga. aduh. Mang Barista sopan atuh, Mang Barista ya tamu itu. Jadi gimana Kang Firman? Jadi arranger susah nggak? Ya karena udah profesi yang digeluti bertahun-tahun ya. Jadi lain eta maksudnya lain gelut berantem lain digeluti. Iya mah maksudnya bergelut itu teh terjun melakukan hal tersebut gitu. Betul, Mang. Sudah Ya, karena terbiasa. digeluti udah terbiasa, udah terlatih. Jadi mungkin keseruannya bukan karena sulitnya ya. Yang bikin sulit tuh ya, memenuhi keinginan yang kita kan melakukan mengerjakan musik bukan karena keinginan kita. Maksudnya bukan kita harus memuaskan apa yang dipesan oleh yang pemesan lah atau orderan produser lah gitu. Tiap produser ya. Kang Mek kudu bisa kitu. Nah, Cing Kang Mek pangalagukeun lagu anu aya sasatoan, aya hewanan. coba. Bisa tuh. Cing sok. Iya lagu Itu bisa. bisa tuh. Orai kadut. Kumaha cing Rek kadut bae ieu. Ada. Ada lagu mah ada kayak contoh Sang Kodok. Kang Kodok, Nah, coba. kita ada Sang Kodok, Sang Kodok. Nah, mengapa engkau pada kodok? Sang Jenderal, Sang Jenderal gitu. Kenapa engkau menghilangkan tuh? Waduh. Menghilangkan barang punya istrinya gitu. Sang Jenderal. Ali lagu Oh Burung kumaha eta? Hah? Oh burung. Oh burung. Nyanyikanlah. Tah eta ge salah laguna. Kang Barista. Itu tiditu nage salah. Da burung mah nggak bisa nyanyi. Burung mah bisanya siul. Cing sok kumaha. Oh burung, siulkanlah. Tah itu yang bener. Benar. Nyanyi mah kudu aya lirikannya. Kudu aya lirikan. Pangadamalkeun lagu. Siap, Mang. Hiji laguna kudu nunyeun mika bingah. Lagu Nyanyian Mika Mika Binga. Yang bahagia. Bahagia. Pang nama ieu teh pan keur loba pipikiran ieu. Oh, betul, benar. Hampir man seremutan teh. Kumaha? Seremutan. Seueur banyak pikiran mah. Pikiran naon kan? Pikiran rakyatnya. Iya, tuh. Enggak. Tong pikiran apa? Ya kan dia ngabantosan abi mah. Ayo kita ya Kang Mek mikiran rakyat. Ayo ngageuin tong pikiran. Oh, mohon baris. Aduh, punten Kang Barisa. DPR. Iya benar. Mohon. Da yang dibayar juga nggak mikirin rakyat ya. Iya. Rakyat tuh ganda. Aman. Ayo mana kertas euy. Iya. Kertas naon, minar ya naon. Menu ya menu ya. Menu. Mohon atuh pandamakeun kopi Mang Cepot. Ya, Kopi naon ieu teh? Kopi naon we? Bebas. Anu raos. Anu raos aya kopi naonnya? Kopi luwak jahe aya. Oh. Kopi luwak koneng ieu mah kopi teh dicampur jeung ieu rempah-rempah. Oh. Tapi aya kopi nu palsu, Kopi naon eta teh? kopi luwik. Dawik makan palsu ya. Rada kurang lucu eta teh sebenarnya. Kurang lucu tapi bae lah. Naon nanya? Ya. Coba bae da karana ge usaha. Benar. Tiar gitunya. Benar. Kang Birwan mau kopi? Kopi atuh. Sok atuh. Kang Barista, mana si Jack nu kamar? Mang Jack mana si Mang Jack? Mang Jack ka mana ya? Mang Jack. Mang Jack. Mang Jack kopi Mang Jack. Kopi hiji. Yo. Wih. Lain aya Untuk mandi. aya bukan ieu. Wih. Mang Jack. Ini saya mau tanya, katanya mau keluar dari tempat kopi. Katanya mau usaha cenah ya. Mau bikin pabrik tisu basah. Bener tuh?
Subasreng. Bener? Bener. Tuh, tinggal Kang. Tisu sulap kayaknya. Tisu sulap, bener. Tisu pesulap anu dibakar set langsung hilang teh. Oh, sebat. Anu baal teh. Nya. Tah, tuh. Maklum ngapunten salah bantal. Dikit gitu anu itu. So Kang mangga Kang di ditampunya. kopinya Kang ya. Gitu nih kita lanjut lagi ngobrolin soal Siap. ngobrol Ini rada cerdas. Tah. Wah, Tah. santai. Ya video naon ieu? Pilih siapa coba? Coba coba. Aduh, Si Rambo itu mah. Rambo. Si Rambo ya. Oh, bener. Jenderal bintang 7 teh nya. Oh, Bintang 7 mah terpercaya tuh. Terpercaya bukan teraniaya. Oke. nah, ya. Iya mah, wah saya tahu Mas Tukul. Saya misi merangkir gitu. Bukan Bapak meningal tinu kostum nama pegawai pos iya mah ieu. Pos Indonesia lain. Gitu Kang. Amek eta teh. Saha? Cuma mau dicirian. Makanya ini nama geus canggih. Wah, Tuh, tadi cepat sepur ngomong galon. oh gitu. Tapi yang disebut-sebut. Berarti teknologi makin maju. Makin maju. Waduh, bahaya. Dia betul makin mundur. Bingung gitu. Harusnya mah disamain, nggak boleh kita ketinggalan. Iya. Dari segi musik gimana, Kang Firman? Apakah teknologi membantu sebagai seorang ya pastilah, pencipta lagu? pastilah ya. Teknologi membantu tren kan. Tren. Setiap waktu kan selalu butuh tren-tren baru ya. Tapi tidak melupakan asal-usul musik sebelumnya ya, sejarah gitu, sejarah musik. Kunaon tuh Mang Cepot teh? Yang barista, Nundutan. Firman daripada kemarin susah juga. Oh, mangga. Tumben serius. Tim catatan ke ayah Iya. ya. Yos. Pertanyaannya kade, kamu bahaya. Kapung kursi. Bang Barista teh kenal sareng Joshua. Masih. Oh, jobok-obok. Dobok-obok. Dobok-obok. Si Messi. Si Messi. Jumpa lagi. Jumpa Wah. lagi. Nah. Gitu. Messi mah pemain Barcelona. Beda, kan Lionel. Kayak si eta nu hiji deui teh usaha anyar kawin dari tahun itu. Leoni. Leoni itu pamahu. Enolerian. Trio Macan. Joshua. Antos. Mohon. Trio Macan. Nah eta lagu-lagu marulang kali teh aya. Tah bener. Pan ieu disebut Mohon. cikal bakal pendidikan moral. Betul. Betul. Lagu mereka. Betul. Lagu anak-anak sekarang sudah hampir tidak ada. Betul. Kan Firman coba dianalisis. Mohon. Anak itu. Mohon. Ya kalau dilihat memang ya sudah cukup lama, berarti tahun 90-an lagu anak-anak kan. Begitu masuk ke era 2000-an itu kayak udah hilang lagu anak-anak. Nggak tahu, mungkin dari sisi industri lagu anak-anak tidak terlalu, dari sisi bisnis mungkin ya. Iya, Dari sisi bisnis berbeda dengan lagu-lagu yang bisa di lagu-lagu pasar lah. Iya. Pada akhirnya kan kalau misalkan dari pihak perusahaan rekaman tidak memberikan ruang, karena akhirnya kan bahwa media entah itu audio atau visual kan harus ada nilai edukasinya. Betul. Harus punya sesuatu hal yang akhirnya jadi hal baik untuk generasi. Tapi sekarang kan udah kayak bisnis itu jadi nomor satu. Nah, bener. Ya, jangankan bicara tentang bikin lagu anak, musisi bikin karya yang sesungguhnya aja udah susah gitu. Susah. Ya udah diarahkan. Betul. Ya, kalau ngomongin lagu anak mah kita juga agak bersedih ya. Iya. Kang Barista ya. Nggak ada lagu anak yang galaunya. Walaupun kemarin sempat ada beberapa musisi yang mencoba menaikkan kembali gitu Kang. Contoh kayak Anji kan sempat bikin lagu anak-anak. Betul. Ya. Terus siapa lagi ya? Papa Eros, Tebok juga, ya. Eros juga Eros sempat gitu. Itu sampai sekarang sudah hampir tidak ada. Betul. Ya, tadi benar balik ke bisnis ya. Ya, kalau ruangnya tidak diberikan, ya artinya mungkin penyanyi anaknya ada lah. Ya, artinya kalau kayak Papa Tibok gitu yang peduli ke
kondisi itu, tapi kalau tidak dikasih ruang untuk ada di industri. Iya. Tapi ada kemarin penyanyi cilik juga sempat booming tuh viral ada. Si- Wong kong ngene kong banding. Penyanyinya cilik, Iya. laguna dewasa. Lagu dewasa. Tapi diundang negara. Begitu teh loba. Iya. Harusnya kan maksudnya sesuai dengan betul. Viral asup deui. Istana bener. Viral. Berarti Ayo prestasi mintanya. No berprestasi Iya, padahal berarti viral itu di atas prestasi mungkin. Ya. iya gitu. Jadi lebih baik viral daripada bermoral. Dia kita teh batin minum kopi di dia. Benernya. Untuk minum kopi dulu. Sering ngopi di dia bakal cerdasnya. Eta kan. Namun mayar we sok poho. Kalau minum deui Tong bebeja tuh, itu makan rahasia pribadi. Beda kan nu lain rahasia umum, nu geus rahasia umum dibongkar-bongkar. Nah, jadi bisa dibilang sekarang mah bisa dibilang musik sebenarnya tanpa musisi itu ibaratkan kita ngopi tanpa cepah. Iya. Rasa kurang gitu. Iya. Ya. Nah, ini ngomongin soal viral, Kang. Kita punya video lagi nih yang viral nih. Ini lagu yang viral. Ini mah viral, sempat viral. Viral dari lagu-lagunya Kang Firman. Oh. Nah, ini kan Kang Firman sebagai pencipta Amin. lagu pernah nyiptain lagu buat artis-artis besar. Iya, ada. Tah, kita dengerin ya. Contoh Ivan Gunawan ya kalau nggak salah. Kan Ivan Gunawan gede besar. Maaf. Oke, kita lihat ini deh. Oh, ini mah soundtrack anak jalanan. Iya. Nia. Tuh, Kang Barista, tak ini lagunya. Alga Jali. Kalau lebih gedean lagi Algo Jila. Ini ya. Ada lagi. Kita lihat. Ini siapa nih? Kang Firman. Amel Alfi. Almi Raffi. Ini penyanyi dangdut ya? Dia Atau pemain DJ. Pemain DJ juga. Nyanyi juga. Ya, ada lagi. Ada lagi. Nah, ini. Itu bisa ceritain nggak gimana ceritanya si Al Ghazali tadi yang pertama bisa dapat lagu, bisa nyiptain lagu buat Al Ghazali itu gimana ceritanya? Itu tahun 2016 dulu ya, karena beberapa relasi mungkin ya, relasi saya kebetulan ada di Pelangi Record pada waktu itu. Minta, "Man, lu ada lagu nggak gitu buat artis Pelangi?" Nah, pada waktu itu saya ada salah satu karya yang sudah saya bikin dari tahun 2009 sebetulnya. Sempat mau dirilis di label Bandung, cuman ada banyak kendala. Akhirnya saya pikir ya udahlah, karena nggak jadi rilis ini, saya kirimin ke Pelangi Record. Nah, pada waktu itu ternyata salah satu penyanyi yang disiapkan untuk menyanyikan lagu ini tuh ya Al Ghazali. Gitu. Makanya judul lagunya tuh Kurang Darah, Anemia. Ya. Bener nggak? Amnesia. Oh, amnesia. Anemia. Berubah-ubah lirik wae bahaya. Kang Barista ya wah kacau. Iya. Mangga. Mangga. Oh, jadi gitu ceritanya ya? Iya. Gitu. Jadi berarti Kang Firman pada awal itu nggak tahu kalau itu buat Al Ghazali. Belum tahu. Setelah lagu saya kirimin, seminggu dari situ dapat informasi bahwa lagu mau dipakai. Kemudian seminggu kemudian baru turun kontrak, baru dapat informasi. Dan akhirnya dipakai soundtrack. Waktu itu belum, waktu itu masih diproduksi aja. Oh, sampai akhirnya naik. Sampai akhirnya dapat informasi lagi setelah rilis bahwa lagu itu jadi soundtracknya sinetron Anak Jalanan pada waktu itu. Ya. Perasaannya gimana Kang waktu itu Kang? Perasaannya ya seneng lah ya, seneng. Cuman karena tahun 2016 tuh ada proses saya tuh udah kayak stuck gitu lah di musik, artinya tenaga terakhir lah itu ya. Beberapa karya sempat berjalan di beberapa perusahaan rekaman, cuman nggak ada yang naik. Terus main band juga udah capek gitu ya, udah. Oh, dulu sempat ngeband juga? Ngeband.
sempat ngeband. Aduh nongol deui si Acun, keluar Cun. Atuh. Ngendangan mah kabeh kudu. Lain pamungkas hungkul. Lain kamu Kang Firman kami kadang ada lagu sok mikir di mana. Nah, Pami bikin lagu Paling banyak mikirnya di mana gitu. Mana kayak anu sok bari udut bari cengkeh. wah tahu tapi betulnya. Tapi betul kadang-kadang Tapi banyak betul, kadang-kadang gitunya. Saya juga banyak sih. lagu naon Cun? Eta harita keur botong. Ente ngarokok pelencun katuru eta. Ada inspirasi lagu. Naon laguna? Ku kenyot udutku. Keluar si goblok teh. Tong make goblok atuh. Aduh. Atuh ngebul atuh. Mulai tadi yang ieu tah. Aduh, Cun. Aduh, sopan atuh ieu teh tamu. Sami pengalaman abi oge sami pernah. Kantos. Sami pengalaman ternyata pernah oge gitu Pernah. bikin lagu di WC. Pernah. Kadang-kadang inspirasi mah Datang dari mana aja. situasi kayak apa aja gitu. Tuh, wes. Tutup atuh, tutup. Jun bersin si Acun. Aduh. Yo, matak datang teh make kupluk mereka tutup eta kasih angin. Mohon. Lah tuh. Jadi, pengalaman Cun ternyata Iya. yang namanya inspirasi teh bisa datang dari Bisa mana datang saja. dari mana saja, kondisi seperti apa aja gitu. Itu paling penting harus niat dulu pertama ya. Tuh. Niat heula ka hiji. Kedua, Kedua kudu boga duit sih teh. niat udah kudu. Mike saya ngaran teh bodoh. Jepri Nicole. Dia kreuna. Niat ke ka pom bensin da mah Indonesia da kudu boga duit 10.000 ayeuna mah. Lain duit hungkul. Ayeuna mah kudu boga aplikasi. Nah, Kudu boga televisi. Lain aplikasi. Aplikasi. Tah eta. Kudu boga aplikasi ayeuna mah. Wah, si ieu teh ieu rek bunuh diri da teu bisa. Ulah bunuh diri. ulah. Bunuh diri ulah di dia dari ditu tah. Nu deket rumah sakit. Jadi dia mah jauh. Kang Firman, Mohon. pamintakeun lagu lah kanggo Kang Mike teh. Naon jol? Naon ieu naon urusana? Mike termotivasi teh boga kabogoh karunya ieu mah malam minggu opat. Cun, amun hoyong dimotivasi mah ulah ka Kang Firman, ka Mario Teguh. Nah, Kang Firman tadi kan udah kita lihat tadi karya-karya Kang Firman ya. Tuh, Cun tadi ningali teh kayak Kang Firman. Nah, selanjutnya kira-kira akan ada karya lagi nggak nih dari Kang Firman nih? Ada. Yang bakal rilis gitu. Yang terakhir kan yang soundtrack Jendela SMP ya. Ya. Terakhir itu. Oh, Jendela SMP teh? Ya ada. Pasto yang dinyanyikan Iya, sama iya. Pasto. Pasto Gogo ya, kalau nggak salah. Pasto gigi. Iya, maaf. Bisaan.
Ya tapi kadang-kadang shock kelepasan gitu. Ya terus kan. Nah, sekarang ada beberapa lagu yang sudah disiapkan di kontrak. Sama informasi penyanyi juga masih belum tahu muncul gitu kan. Ketika biasanya mereka udah siap, udah mau rilis baru muncul, atau misalkan kalau saya dilibatkan di produksinya gitu. Karena kan sekarang produksinya kebanyakan kalau Amnesia tuh rekaman musiknya di Bandung. Oh, oke. Jadi saya bisa ikut terlibat gitu. Ya, Amnesia emang di Bandung sih Kang ya. Iya. Maksudnya penciptaannya, proses pembuatannya. Waduh, siap lah, Cut. Mangga sama lagu naon. Assalamualaikum ya akhi ya huti. Halus gini suara nama. Tapi Cun, tong alus-alus teuing suara. Bisi dibungkam. Hati-hati. Kade hati-hati. Kade ayeuna. Coba Kang, ada pesan nggak buat Acun mungkin atau buat teman-teman yang pengen bikin lagu gitu Kang, pengen jadi seorang pencipta lagu. Nah, gimana tips-tipsnya? Ya, yang pertama mulai aja. Mulai dulu. Saya dari nol. Saya pertama bikin lagu tuh nggak tahu bikin lagu tuh kayak apa. Jadi bisa seperti apapun caranya. Yang penting satu, bahwa untuk bisa bikin satu lagu bagus itu nggak mungkin lagu pertama kita langsung bisa bikin lagu bagus kan? Pasti. Gagal mah wajar gitu ya. Wajar. Jadi kita harus rela dengan 1, 2, 3, 4, 5 lagu karya yang nggak bagus gitu. Untuk suatu saat sampai akhirnya dapat 1 buah karya bagus. Artinya untuk bisa berkarya ya mulai. Kadang-kadang kan kita suka punya standar yang tinggi, ya, atau terganggu karena mirip A lah, mirip B atau mirip C, ya udahlah, mendingan action Kadang aja. juga kita nggak tahu standarnya 1 Iya. atau 2 ya. Iya. Oh beda berarti. Iya benar. Pantas menjadi pencipta lagunya. Pantes. Sebenarnya kan. pantes. Sebenarnya mah Acun teh kalau nyiptain lagu bagus, nggak ada yang jelek, yang jelek mah mukanya. Yang jelek mah mukanya. Lain kamu itu juga ciptaan anu. Bener, ciptaan Allah. Anu reject. Pas kerjasin. Gitu. Ke rumah laweng sih kan namanya. Intinya berarti Cun kudu niat mulai heula. Niat mulai istiqomah. Tuh, istiqomah. Nawa itu. Lain. Cik, punten pangrangkeun lah. Nah, istiqomah kedah mayeng. Tuh. Mayeng. Buyang. Gitu, Cun. Iya apa lagi? Eta payung eta. Dibuukan ya. Tuh, ingat pesan dari Kang Firman. Kalau Acun mau jadi seorang pencipta lagu, Ya. harus banyak ini nggak Kang? Harus banyak dengerin lagu-lagu nggak? Ya pasti referensi harus banyak lah ya. Referensi, terus kenal genre-genre, terus dengan lagu-lagu yang kita suka dulu, baru nanti kita coba bikin sesuatu yang orang lain suka. Tuh, gitu dengerin kan. Cun. Gitu, Cun. Kacain Semangat. mana? Kacain mana? Kemarin ngomong si Acun kadang-kadang kadang-kadang si Acun saya kemarin nanya ke saya gitu si Acun teh gimana ya saya teh Kang Mike saya teh pengen nyiptain lagu saya bilang banyakin dengerin lagu daku maha saya mah omongan orang tua aja nggak saya dengerin malah susah mau nambah lagu daku pingin memang rapet si Acun mah itu tapi sosial media mah penting ya Kang menurut Ya itu bagian dari promosi lah ya, bagian dari promosi. Kalau perusahaan rekaman mungkin dia mengelola bisnisnya, pencipta lagu yang membuat produksi lagunya, gitu. Nah artis ya harus punya inisiatif untuk memaintain media sosial, ya, untuk kepentingan artisnya juga kan. Tapi sulit nggak sih Kang jadi seorang penyanyi, pencipta lagu tuh? Pencipta lagu sulit lah. Sulit. Sekarang Sulit. sulit. Artinya beberapa hak lah ya, beberapa hak terkait bahwa siapa sih orang yang menjadi pencipta lagu sekarang. Yeah. Ada nggak anak gitu cita-cita mau jadi seorang pencipta lagu gitu. Iya hampir nggak ada ya. Sekarang malah lebih Sekarang ke nggak ada. YouTuber. Ya, artinya Nah duitnya gede nggak tuh Kang? Kalau nggak ada, duit masih gede gini aja.
Oh, itu sekian. Uang palsu dijamin. Ya kalau lagunya viral ya gede lah. Kalau lagunya meledak gede. Minimal Kang. Untuk jadi seorang pencipta lagu minimal yang pernah Kang Firman tahu gitu. Iya. Kalau untuk pendapatan pencipta lagu itu ada dua ya. Satu dari advance. Ketika lagu itu dibeli oleh perusahaan rekaman. Jadi kalau jual lagu itu bukan ke penyanyi ya. Karena lagu itu harus ada aktenya lah, kasarnya ada aset-aset yang harus diasetkan. Jadi ketika si pencipta lagu melepaskan karyanya, dia sudah diurus dengan aset-aset lisensi segala macam gitu. Tujuannya untuk penarikan royalti dan segala macam. Karena kan nanti hak yang pantasnya itu dari royalti. Kalau advance itu relatif lah, orang bisa dimulai dari 5 juta, 7 juta atau sampai tinggi gitu ya. Tapi murah ada sekarang advance maka nggak ada sejutaan ya. Ya tergantung. Evercost. Gitu. Ya, artinya untuk sampai ke tahap itu juga harus melewati beberapa kondisi profesional, dijanjiin artis, kemudian ketemu perusahaan rekaman dan tracknya sangat sulit. Ya, pencipta lagu kalau dia menjalani profesi pencipta lagu, dia biasanya nggak gaul, nggak komunikasi, dia kurang relasi, dia kurang sosialisasi segala macam. Akhirnya kan terbatas ruang lingkupnya. Bener. Mereka hanya tahu ketika lagunya bagus dibeli oleh orang yang suka, misalkan tanpa punya patokan standar gimana sih harusnya jual beli lagu. Karena kan karya itu kalau kita paham itu bisa kita asetkan turun-temurun ke anak cucu kita. Contohnya kayak The Beatles ya. The Beatles kan sampai turunan-turunannya, tanjakannya semua dapat. Iya. Iya, karena turunan ada tanjakan atau nggak mungkin cuma turunan aja. Betul. Jadi ya kurang pencipta lagu juga salah satunya kurangnya edukasi untuk gimana sih cara bisnisnya, gimana rule-nya. Orang jadi pencipta lagu aja udah susah gitu, prosesnya aja susah. Udah gitu dapat bisnisnya juga susah. Susah, bener. Karirnya susah. Betul. Sekarang malah pencipta lagu tuh jarang dimunculkan kan. Iya. Nama pencipta lagu tuh. Duh, saya ngobrol sama Kang Firman ini jadi pengen rekaman Kang. Kang ada lagu nggak Kang? Intronya aja juga nggak apa-apa kan? Ayo lah. Lagu, wah kalau gitu mah bisa nggak Kang sekarang kita ke dapur rekaman lah ya? Bisa lah. Iya minimal dapurnya aja dulu lah. Iya. Kalau nggak nanti saya panggil vendornya Kang. Ada ini mah. Ya boleh. Bisa. Ayolah kita untuk berkarya tidak terbatas apapun lah, tidak terkendala oleh kondisi apapun. Artinya mau pencipta lagu profesional atau non profesional, tujuannya adalah sebetulnya hasrat mereka ingin berkarya dan ingin karyanya dikenal. Benar Kang. Terlepas bahwa itu bisa menjadi bisnis atau tidak itu terserah Allah aja. Betul. Itu mah sudah ada yang ngatur ya. Ada yang ngatur. Deketin aja yang ngaturnya. Betul. Itu benar. Tapi ngomongin bisnis, ada satu bisnis yang memang terkenal di bidang musik ya Kang. Betul. Bisnis Pierce ya Kang. Dia juga penyanyi. Iya, bisnis itu terkenal. Iya. Kang, kalau gitu saya pengen ikut Akang lah. Ayo. Boleh? Boleh. Ya. Boleh. Sebentar saya panggil dulu. Kang Barista. Aduh, bentar. Aduh. Mang. Kang Barista. Ya nama saya sama Kang Firman mau pergi ke dapur rekaman dulu. Mau rekaman, saya udah ngomong tadi. Iya. Sane, saya mah dapur rakyat. Beda dari itu mah. Beda dari mah dapur saya mau nyanyi. Doain ya. Amin. Doain viral. Ya, mudah-mudahan viral. Tapi saya mau pesan satu. Nah, dua begitu naon. Ya hiji we. Ya kopi, utang heula. Anjuknya. Oke. Sebulan tuh mana? 2 bulan. Ya, saya mau pergi dulu ya. Ya patur nuhun ya, Kang Barista ya. Ya, siapa yuk Kang Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mugi-mugi tos bade sukses. Amin. Amin. Atuh kudu ngadukung mereka babaturan teh. Ayeuna Mang Barista ge bade kadapur Mas ini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.